Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidh Abil Fadl Ahmad ibn Ali Asy-Syahir bi Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, telah kita selesaikan dari pendahuluan penulis dan pengantar dari penulis rahimahullahu ta'ala seputar pembagian al-khabar dari sudut sampainya khabar itu kepada kita. Kemudian setelah itu di halaman 8 dari buku panduan terkait dengan pembagian hadits ahad dari sisi penerimaan dan penolakan. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa fiha al-maqbul wal mardud litawaqqufil istidlali biha ala al-bahthi an ahwali ruwatiha dunal awal. Wa qad yaqa'u fiha ma yufidul ilma النظري ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويكل إطلاق الفردية عليه. Baik, ini globalnya ada 4 pembahasannya. Pembahasan yang pertama, pembagian hadits ahad dari sisi qabul dan rad. Dari sisi qabul dan rad. Dan ini termasuk inti pembahasan ilmu mustalahil hadits. Karena kita mempelajari ilmu mustalah supaya bisa membedakan mana hadits yang makbul, yang diterima, bisa dijadikan sandaran, dan mana hadits al-mardud, mana hadits yang ditolak karena tidak syah penyandarannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi hadits ahad itu dari sudut al-qabul dan rad, dia terbagi 2. Ada namanya al-hadits al-mardud, ada namanya al-hadits al-maqbul, hadits yang diterima, dan ada namanya al-hadits al-mardud, hadits yang tertolak. Iya. Dibangun di atas ini, Ibnu Hajar menguraikan pembahasan-pembahasan yang akan datang. Jadi beliau akan bahas dulu hadits yang makbul itu apa, yang diterima itu apa. Hadits yang diterima dari uraian beliau nanti itu ada 4 secara tafsiri, tapi secara ijmali ada 2. Ada hadits sahih dan ada hadits apa? Hasan. Hadits sahih terbagi 2, ada sahih li dzatihi dan ada sahih li ghairihi. Kalau hadits hasan juga sama, terbagi 2, ada hasan li dzatihi dan ada hasan li ghairihi. Jadi kalau dihitung dari sudut tafsili, semuanya ada berapa? Ada 4. Semuanya ada 4. Hadits makbul. Baik, hadits mardud itu jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak. Dan Ibnu Hajar sendiri itu tidak merinci terkait dengan masalah hitungan jumlah. Tapi beliau lebih memfokuskan kepada sebab tertolaknya riwayat. Itu sebenarnya lebih mendalam ya.
Karena kalau masalah hitungan itu boleh saja seorang hitung-hitungan. Mau kayak bagaimana? Ala sabil al-imkan atau ala sabilil wujud. Kalau dihitung. Kalau sabilil imkan itu begini. Sekarang kenapa ada hadits yang mardud? Karena dia kehilangan sifatul qabul. Kan begitu. Sifat hadits yang diterima tidak ada padanya. Sifat hadits yang diterima itu semuanya ada 6. Sebagaimana kita akan rinci. Ya kalau dihitung-hitungan ala sabilil imkan, hilang nomor 1 berarti jenis yang pertama. Hilang nomor 2 jenis yang kedua. Hilang nomor 3 jenis yang ketiga. Jadi kalau hilang satu-satu aja, itu sudah berapa? Sudah 6 jenis. Kalau hilang ittisalus sanad hilang saja banyak namanya. Hilang di mana? Di awal, di akhir, di tengah, di satu tempat, 2 tempat, itu ada nama-namanya. Ada jenis-jenisnya. Nah, itu sudah jenis hadits dhaif lagi yang lain. Ya kan? Baik, hilang nomor 1 tambah nomor 6. Hah? Itu jenis lagi. Kan begitu? Jadi kalau dihitung-hitungan, itu jumlahnya bisa ratusan. Menurut Asyuti. Tapi kalau ala sabilil wuku, itu jumlahnya puluhan. Mendekati 180-an atau sekitar itu. Pada apa-apa yang dihitung. Makanya kalau dari hitung-hitungan itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu sebenarnya apa sebabnya dia ditolak. Sebab ujung-ujungnya antum cuma bilang ini hadits dhaif, kan begitu. Sudah hukumnya ini hadits lemah. Nah, sebab lemahnya apa? Diterangkan sebab kelemahan. Baik. Adapun masuk di dalam masalah penamaan-penamaan dan rincian, itu nanti di buku-buku mustalah yang lebih besar. Kalau di dasar kita cukup memahami dulu apa yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini, ini sudah tajam sekali ya, dan menggambarkan istilah para ulama ahli hadits. Jadi kata beliau, fihal makbulu wal mardud. Ada hadits yang makbul dan mardud. Fiha, hanya di situ kembali ke mana? Hadits ahad. Maksudnya hadits ahad itu ada yang makbul dan mardud. Dunal awal, beda dengan mutawatir. Kalau mutawatir tidak ada makbul dan mardud. Yang ada cuma makbul saja. Kalau mutawatir tidak terbagi 2 menjadi makbul dan mardud. Tapi kalau mutawatir dia pasti apa tadi kemarin? Pasti hadits makbul. Baik, apa alasannya kenapa hadits ahad ada makbul ada mardud? Ini beliau terangkan di sini. Li tawaqqufil istidlali biha alal bahthi an ahwali ruwatiha. Karena pendalilan dengannya itu bertumpu pada penelitian terhadap kondisi rawinya. Iya. Jadi harus kalau mau diterima, dipakai, dilihat kondisi rawinya. Rawinya ini riwayatnya diterima atau tidak? Syah atau tidak? Bahkan kadang akan datang nanti ya di pembahasan sebagian hadits mu'allal dari sudut riwayat rawinya kadang thiqah. Bagus dia thiqah. Dari sudut kepercayaan. Tapi dari sudut riwayat tidak diterima riwayatnya. Kenapa? Karena kadang dia bersendirian. Tidak ada rawi-rawi lain yang meriwayatkannya. Dan kadang dia menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Dan diterima. Iya. Karena itu sudut pendalilan itu di mardud itu ada kondisi terkait dengan keadaan rawi. Itulah yang membedakan riwayat ada yang diterima, ada yang makbul dan ada yang apa? Mardud. Baik. Kemudian di sini yang kedua hukum hadits ahad. Itu dari sudut pembagian. Kalau hadits ahad itu sendiri ya sudah berlalu di sini, kita sudah singgung sebenarnya kemarin bahwa hadits ahad itu hukumnya berlaku padanya 2. Ada al-qabul, ada ar-rad. Tergantung kondisi rawi. Ya kalau ditanya apa hukum hadits ahad, jawabannya tergantung kondisi
sanadnya. Bisa diterima dan bisa ditolak. Itu hadits ahad. Baik. Pembahasan yang ketiga, apakah hadits ahad memberi ifadatul ilm? Nah, ini yang disinggung oleh Ibnu Hajar di sini. Kata beliau, qad yaqa'u fiha ma yufidul ilma an-nadhari bil qara'in. Kadang terjadi pada hadits ahad ini apa yang memberi ifadatul ilm. Dia memberi ifadatul ilm juga. Tapi sifatnya itu al-ilm an-nadhari. Ilm an-nadhari memberi ifadatul ilm karena ada qarina-qarina, indikasi-indikasi yang menguatkan. Sehingga hal itu meyakinkan. Alal mukhtar, menurut pendapat yang kuat. Alal mukhtar itu isyarat ya bahwa di dalam masalah ini ada silang pendapat. Dalam masalah ini ada silang pendapat. Tapi beliau kuatkan itu memberi ifadatul ilm. Jelas ya? Baik, dan perlu saya beri catatan di sini ya, sebab ini dari masail penting sekali. Para ulama ahli usul dan ahli hadits ketika membahas tentang hadits itu dia memberi ifadatu al-ilmil yaqini atau an-nadhari, memberi faedah ilmu yang meyakinkan atau ilmu nadhari, memberi faedah ilmu tapi dengan indikasi. Itu pembahasan mereka hanya membahas terkait dengan kekuatan dan derajat riwayat. Iya. Bukan dibahas masalah riwayatnya diterima atau tidak. Jadi kalau sepanjang syah dia sebagai riwayat hadits sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits mutawatir maupun hadits ahad, itu sama kedudukannya dalam hal diterima, wajib diyakini. Wajib diyakini. Karena itu Imam Al-Bukhari ada satu judul kitab tersendiri di dalam kitab As-Sahih. Judulnya kitab Khabaril Ahad. Untuk penegasan bahwa hadits-hadits ahad itu diterima. Dan itu bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang berjalan di atas jalan mereka yang menolak akhbarul ahad, hadits-hadits ahad di pembahasan akidah. Di pembahasan akidah. Sebagaimana sebelumnya Imam Syafi'i, beliau mentakrir hujjiyat khabarul ahad di dalam kitab Ar-Risalah. Dalam pembahasan-pembahasan yang kuat di kitab itu. Dan dari ulama belakangan yang paling bagus menjelaskan dan membantah syubhat al-mukhalifin di masalah ini itu adalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Itu cukup sekali dalam pembahasan ini merinci tentang hujjat khabarul ahad. Dia sebagai hujjah. Ya sepanjang syah sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima sebagai hujjah. Jadi itu di kalangan ahli sunnah. Ada poin yang dibahas oleh penulis di sini. Sekali lagi saya ingatkan, ini pembahasan terkait dengan masalah tingkatan derajat, kedudukan. Kalau nanti ada bab tarjih, mau dirojihkan yang mana lebih rojih. Ya, bukan masalah dipakai hujjah atau tidak. Sebab hadits itu kapan setelah syah dari Nabi SAW itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama, wajib untuk diamalkan, berhujjah dengannya. Berhujjah dengannya. Jelas sampai sini? Jadi ini harus dirinci ya supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Ya, karena kesalahpahaman ini berbahaya di dalam hal ini. Saya beri contoh sederhana ya kesalahpahaman. Seperti yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Dia tulis puluhan pendalilan tentang khabarul ahad itu memberi ifadah an-nadhari. Iya, dia kumpulkan semua syubhatnya ahlul bidah di situ. Akar permasalahannya seperti yang saya bilang tadi. Jadi kadang masuk di dalam masalik, di dalam mahawi,
jurang-jurang kebinasaannya ahlul bidah, dia nggak sadari. Dia nggak sadari karena dia nggak bisa membedakan antara ini dan itu. Dan itu diingatkan oleh para ulama, ya rahimahumullahu ta'ala, di masa sekarang ini. Dan ini sudah dimaklumi dari pembahasan-pembahasan yang telah berlalu di masa sebelumnya. Baik. Karena itu saya selalu ingatkan ya bahwa arah pemikiran itu selalu menjadi perhatian di dalam belajar. Sebab seorang itu kalau dia punya pemikiran menyimpang di suatu sudut, itu dia belajar mengajarkan ilmu apa saja, berpengaruh pemikirannya. Berpengaruh pemikirannya. Iya. Nggak usah saya beri contoh-contoh jauh, yang dekat-dekat saya. Contoh-contoh yang dekat-dekat. Itu ada beberapa jemaah takfir. Jemaah takfir yang di masa sekarang ya. Seperti ada namanya Ahmad bin Umar Al-Hazimi. Ini muftinya ISIS sekarang. Orang-orang ISIS itu ngambil fatwa-fatwa dari dia. Ini orang mengajarkan nahwu saja, masuk syubhat takfiriyah. Al-udhur bil jahal lah, inilah segala macam. Ya, orang-orang yang kayak gini nih yang dibaca oleh anak-anak pengangguran. Bukunya akhirnya muncullah isu-isu udhur bil jahal segala macam. Karena dia tidak belajar dari para ulama yang benar. Jadi kenapa jangan bilang sederhana ya ketika Ibnu Sirin, para ulama yang lain mengatakan inna hadzal ilm din, ilmu ini agama, unduru amman ta'khuduna dinakum, lihat dari mana kalian ambil agama kalian. Itu jangan dianggap sederhana, sebab itu sudah kenyataan terjadi di masa ke masa. Orang jatuh di dalam jerat-jerat pemikiran yang menyimpang karena dia bergampangan di dalam hal tersebut. Ahlul bidah itu enggak ada yang dikatakan semuanya buruk 100%, tidak ada. Antum ketemu kayak macan tutul begitu man santum, enggak ada kayak gitu ahlul bidah. Ahlul bidah itu selalu yang nampak di depan cantik, bagus. Iya. Apapun lapisan ahlul bidah itu. Karena itu kata sebagian as-salaf, ahlul bidah itu kalau ketemu sama kamu, awal kali dia sampaikan yang bagus-bagus dulu, yang pasti diterima. Nanti lama-lama baru dia masukkan racun-racunnya. Baru dia masukkan racun-racunnya. Tapi kalau seorang belajar, mengambil dari guru tepat tempatnya, maka pasti akan terbentuk juga padanya malaka ilmiah di atas jalan as-salaf. Nah, itu maksudnya di situ. Baik. Itu kelihatan ya di pembahasan hadits. Terus saya beri juga satu ini sebagai catatan di antum yang belajar di ilmu mustalah. Di masa sekarang ini banyak penulis-penulis di kalangan ilmu hadits dan seterusnya, tapi dari kalangan sufia, dari kalangan apa namanya Asy'ariyah ya dan seterusnya. Ya mereka ada kesibukan dalam sebagian pembahasan riwayat dan selainnya, tapi pemikiran itu berpengaruh sekali di dalam tulisan-tulisan. Iya, bab-babnya berpengaruh. Masuk di dalam babul jarh wa ta'dil karena arah dari pemikirannya punya pengaruh, akhirnya kurang juga bobot ilmiah yang harusnya berjalan di tengah ahli hadits di bab itu. Baik, dan ini pembahasan panjangnya, cuma saya beri isyarat-isyarat sebagai hal yang menguatkan seorang penuntut ilmu biidnillahi ta'ala. Baik, jadi di sini saya Ibnu Hajar membahas bahwa di hadits, kalau hadits mutawatir itu sudah berlalu ya, bahwa dia memberi ifadatul ilm al-yakini. Kalau hadits mutawatir, sesuatu yang meyakinkan. Sebab tidak mungkin mereka bersepakat kumpul-kumpul berdusta, kan begitu. Tapi kalau hadits ahad itu juga memberi ifadatul ilm, tapi bil qara'in, dengan qarinah. Dengan qarinah. Dan qarinahnya di sini beliau sebutkan di syarahnya di Nuskhatun Nadhar. Qarinahnya itu ada 3. Beliau beri contoh. Qarinah yang pertama, kalau hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya kalau haditsnya
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sekaligus, maka itu memberi ifadatul ilm. Kenapa? Karena dua kitab ini disepakati di tengah umat Islam dan ulama Islam menerima buku tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, dari qarinah yang lainnya, apabila haditsnya itu adalah hadits yang masyhur. Hadits yang masyhur dan selamat dari kelemahan. Jadi banyak riwayat, banyak jalur masyhur. Ya. Jalur-jalur yang banyak ini dia meriwayatkannya a'imah, rawi-rawi yang selamat dari kelemahan. Nah, ini tentunya memberi kekuatan ifadatul ilm. Ya, meyakinkan bahwa ini haditsnya syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketiga, qarinah yang ketiga, apabila hadits tersebut musalsal dengan riwayat para a'imah, musalsal dengan riwayat para a'immatul hufaz. Seperti misalnya dikasih contoh di sini, hadits gharib tapi dari jalur Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik. Jelas ya? Jadi ketika dapat para imam ini, itu sangat meyakinkan. Yaitu memberikan ifadah apa? Ifadah al-ilm. Itu contoh yang diberi oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi ketika ada musalsal bilaimatul hufaz mutkinin, maka itu memberikan ifadah al-ilm. Berikutnya, pembahasan yang keempat, pembagian gharib. Ini yang kemarin kita singgung ya, bahwa gharib itu setelah kita berikan definisi bahwa gharib apa yang diriwayatkan marawahu rawin faqat, apa yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Iya. Ternyata gharib itu terbagi dua di sini. Diberikan terbagi dua. Kata beliau, "Tsummal gharabatu imman takuna fi asli sanadi am la aw la." Kemudian al-gharabah, hadits gharib itu kadang dia terkait dengan aslus sanad. Aslus sanad. Kadang terkait dengan pokok sanadnya. Atau bahasa lainnya perputaran sanadnya. Aula atau bukan. Ya, fal awwalu al-fardul mutlaq. Yang pertama itu disebut dengan nama al-fardul mutlaq. Baik. Al-fardu al-mutlaq, wathani al-fardu nisbi. Athani al-fardu an-nisbi. Wa yakillu itlaqul fardiyati alaihi. Dan jarang digunakan kata al-fard pada jenis yang kedua ini. Apa artinya nih? Sekarang tuh lihat ya, pertama beliau bagi hadits gharib atau hadits fard yang beliau bicarakan tadinya. Hadits gharib. Ketika beliau bagi, kok berubah pembagiannya menjadi al-fardu? Itu artinya apa? Artinya bahwa al-gharib dan al-fardu itu sama saja menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jelas ya? Itu kesimpulan pertama, bahwa al-gharib disebut juga dengan nama hadits apa? Al-fard. Dan hadits al-fard ini atau al-gharib ini terbagi dua. Ada al-fardul mutlaq dan ada al-fardu an-nisbi. Ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, dari sudut penggunaan bisa dibilang al-gharibul mutlaq, al-fardul mutlaq. Bisa dikatakan al-gharibu an-nisbi, al-fardu apa? An-nisbi. Tapi khusus al-fardun nisbi itu penggunaannya jarang. Biasanya kalau fardun nisbi dikatakan al-gharib. Biasanya.
Nah, itu maksud Ibnu Hajar. Wa yakillu itlaqul fardiyati alaihi. Jelas sampai sini? Baik, itu 3 kesimpulan di pembahasan hadits gharib ini. Baik, al-gharib. Ya, kalau berbicara tentang hadits al-gharib, di sini beliau sudah kasih al-gharib ada 2. Ada al-fardul mutlaq. Al-fardu al-mutlaq. Al-fardul mutlaq itu dia pada asli sanadihi, pada asal sanadnya. Sanad itu, aslus sanad itu artinya perputaran sanad yang ujungnya di situ ada sahabat. Ujungnya di situ ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita bahas hadits innamal a'malu binniyat. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, kelihatan nggak? Di hadits yang pertama dari Sahih Bukhari kemarin, apa kata Al-Bukhari? Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi qala haddatsana siapa? Alqamah bin Waqqas al-Laythi qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat sanadnya ya. Jadi kalau dari sudut apa namanya? Belum kelihatan. Hah? Sudah nampak. Baik. Jadi sekarang kemarin kita sudah terangkan masalah sanad ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan al-isnad. Nah, sekarang di sini hadits innamal a'malu binniyat. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadits ini? Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada Umar Ibn Al-Khattab. Ya, sahabatnya siapa? Umar bin Khattab. Yang meriwayatkan dari Umar? Hah? Yang meriwayatkannya adalah Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Baik. Dari Alqamah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. Dari Yahya bin Sa'id siapa? Sufyan. Siapa Sufyan ini kemarin? Sufyan bin Uyainah. Dari Sufyan Al-Humaydi Abdullahi Ibn Zubair. Baik. Jadi kalau sanad yang mana dikatakan sanad? Al-Humaydi ke Sufyan, ke Yahya, ke Muhammad bin Ibrahim, ke Alqamah, ke Umar bin Khattab. Itu dikatakan apa? Sanad. Kalau ditambah sebenarnya sanad ditambah Rasulullah SAW ditambah Al-Bukhari. Kalau lengkapnya begitu semuanya. Ada Al-Bukhari dan Rasulullah SAW. Sebab hadits itu ke siapa penyandarannya? Ini kan sandarannya ke Rasulullah. Kalau dia sampai Umar bin Khattab saya, itu sanad juga sebenarnya, tapi terkait dengan ucapan Umar. Nah, baik, sekarang matan yang mana disebut matan? Hah? Innamal a'malu binniyat, ini yang disebut matannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya.
Baik, sekarang ya disebut gharib, hadits gharib. Matannya ini itu cuma diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Satu orang sahabat saya. Ya. Dari sahabat ini kadang bersendirian padanya tabi'in. Jadi memang hadits ini tidak syah meriwayatkan dari Umar kecuali dari riwayat Alqamah saja, cuma Alqamah. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, di sini banyak sekali yang meriwayatkan. Ibnu Hajar menyebutkan sekitar 300 orang yang meriwayatkan. Ya kalau dibawa populer sekali. Tapi subhanallah semuanya berputar ke satu jalur. Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah, dan dari siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya disebut dengan nama Al-Gharib apa? Al-Gharib Al-Mutlaq. Karena dia cuma di satu jalur ini saja. Kalau dia meriwayatkan dari selain Umar, misalnya sahabat yang lain, itu tidak ada yang syah. Semuanya riwayat lemah. Iya. Baik, ini contoh Al-Gharib Al-Mutlaq. Ada contoh lain ya, ini awal hadits di Sahih Al-Bukhari. Kemarin saya bacakan akhir hadits di Sahih Al-Bukhari. Coba kita buka akhir hadits di Sahih Al-Bukhari. Nah ini akhir hadits di Sahih Al-Bukhari. Kelihatan ya? Hah? Baik. Ya. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Ahmad ibn Iskab. Ini guru beliau. Qala haddatsana Muhammad ibn Fudail. Muhammad bin Fudail bin Ghazwan. An Umara ibn Al-Qa'qa. An Abi Zur'ah. Abu Zur'ah nama lengkapnya Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Abu Zur'ah bin Amr bin Abdullah bin Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Baik. Tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani lir-rahmani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-'azim. Baik, ini hadits tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu saja. Cuma Abu Hurairah yang meriwayatkannya. Iya. Jelas ya? Hanya Abu Hurairah. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah cuman Abu Zur'ah saja. Cuma Abu Zur'ah ini. Abu Zur'ah siapa tadi? Bin Amr bin Jarir. Tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Zur'ah kecuali siapa? Kecuali Umarah ibn Al-Qa'qa. Ya, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umarah kecuali Al-Fudail bin Ghazwan. Al-Fudail bin Ghazwan. Dan Fudail bin Ghazwan ini hasanul hadits. Dia hasan haditsnya. Hasan riwayatnya. Baik. Ini tarifah ya. Sebagian orang belakangan ini ada yang ribut-ribut ya. Dan ini masalah mulai muncul di Mesir. Yang menolak hadits hasan li ghairihi. Karena dia pakai hujjah bahwa rawi itu kalau ringan hafalannya tidak boleh bersendirian di dalam riwayat. Harus ada orang lain yang meriwayatkan. Kalau dia bersendirian, dia ini tidak cocok bersendirian. Mana orang-orang lain? Kenapa cuma dia saja yang meriwayatkan? Jelas ya? Itu betul, cara mentaklil itu ada ya.
Tapi hadits-hadits tertentu. Kalau dimutlakan itu tidak benar. Muhammad bin Fudail bin Ghazwan ini hasanul hadits. Bersendirian. Cuma melalui jalur dia saja riwayat ini. Tapi kenapa Al-Bukhari terima? Nah, itu kan cukup sebagai bantahan di situ. Ya, jadi ilmu hadits itu seperti kemarin saya bilang ya, bahwa dia itu ilmu dimaklumi oleh kaum namanya ahli hadits. Ya. Ada sifat-sifatnya, ada cara memahaminya. Itu bukan ilmu matematika, 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 2 jadi 4. Iya. Kadang mereka 1 tambah 1 bisa jadi 10 kalau ahli hadits itu. Kadang 10 tambah 10 jadi 0. Ya tergantung pada kondisi dan keadaannya di dalam riwayat. Jelas ya? Baik. Tapi maksudnya di sini ini contoh hadits gharib juga. Karena ini melalui jalur Muhammad bin Fudail bin Ghazwan dari Al-Umarah bin Qa'qa, dari Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Abu Hurairah, dari Abu Zur'ah bin Amr, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini contoh apa tadi? Al-fardu al-mutlaq. Al-fardu al-mutlaq. Baik, saya beri contoh al-fardu nisbi. Al-fardu nisbi itu contohnya adalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah, ya, dakhala Makkah wala ra'sihi al-mighfar. Wala ra'sihi apa? Al-mighfar. Baik. Jadi hadits ini kalau dari sudut riwayat, dia di riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadits ini di riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah wala ra'sihi al-mighfar. Lihat ini sanadnya. Kelihatan ya? Kelihatan di situ? Baik. Perhatikan sanadnya. Berkata Al-Bukhari, haddatsana Ismail. Siapa Ismail ini? Ismail siapa? Ismail itu di guru Al-Bukhari ini banyak Ismail. Tapi kalau beliau bilang Ismail saja, terus meriwayatkan dari Imam Malik, itu cuma satu. Ismail ibnu Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais. Ismail qala haddatsani Malik. Malik siapa ini? Malik, Imam Malik Imam negeri Mekah ya. Dia di sini tempatnya. Imam Malik meriwayatkan dari mana? Dari Az-Zuhri. Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini Az-Zuhri. Nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Syihab bin Zahra Az-Zuhri. Baik, An Anas ibn Malik. Jadi antara Al-Bukhari ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa orang di sini? 4 orang. Ini lebih ringkas ya. 4 orang. Ya, jadi hadits ini dari sudut riwayat ini diriwayatkan juga oleh sahabat yang lain selain daripada Anas bin Malik. Tapi yang disinggung di sini dijadikan sebagai contoh hadits gharib karena tidak ada yang meriwayatkan dari Az-Zuhri Ibnu Syihab kecuali Imam Malik saja. Cuma Imam Malik yang meriwayatkan dari siapa? Az-Zuhri. Berarti Imam Malik di sini bersendirian meriwayatkan dari siapa? Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, jadi riwayat Imam Malik ke Ibnu Syihab ini disebut fardu apa? Fardu nisbi. Satu di riwayat Imam Malik dari Zuhri di sanad hadits Anas bin Malik. Tapi hadits ini sendiri banyak yang meriwayatkannya, matanya banyak. Nah, ini yang disebut dengan nama apa? Al-Fardun Nisbi. Baik, jelas sampai sini? Kita kembali ke pelajaran.
Jadi kata beliau, fal awwalul fardul mutlaq wa tsaniyul fardun nisbi wa yakillu itlaqul fardiyati alaihi. Baik, sekarang dipahami ya mustalahnya. Apa ini maksud dengan hadits al-fard? Ya. Jadi kemarin saya sudah simpulkan ya, hadits dari sudut jalur riwayat sampai kepada kita itu terbagi dua. Ada hadits mutawatir dan ada hadits apa? Hadits ahad. Hadits ahad terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada hadits masyhur, ada hadits aziz, dan ada hadits gharib. Baik, sekarang di pertemuan hari ini pembagian hadits dari sudut lain. Hadits ditinjau dari sudut diterima atau ditolaknya. Hadits terbagi menjadi dua. Ada hadits makbul dan ada hadits apa? Hadits mardud. Baik, selesai. Nah, dari sini ketika sudah kita tahu ada hadits makbul, ada hadits mardud, disinilah Ibnu Hajar mulai masuk merinci hadits mardud itu apa, hadits makbul itu apa, hadits mardud itu apa. Ya. Nah, di dalam rincian beliau uraikan banyak pembahasan-pembahasan. Karena itu beliau mulai dulu menjelaskan tentang khabarul ahad pada satu persatunya. Jadi sekarang kalau kita bicara masalah khabar, mau hadits apa saja itu pasti ada jalurnya. Pasti ada jalurnya. Nah, jalur-jalur ini itu terdiri dari rawi-rawi, ada matanya, ada sanadnya. Nah, sanad-sanad ini yang dibahas. Sanad-sanad ini yang dibahas. Karena itu di halaman 9 beberapa pembahasan seputar hadits makbul. Iya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa khabarul ahad binaqli adlin tamid dhabti muttasil as-sanad ghairu mu'allalin wala syaddin was sahihu lidati. Iya. Dari sini beliau terangkan definisi khabar ahad itu. Setelah itu beliau terangkan bahwa tingkatannya berbeda-beda. Wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf. Jadi tingkatan kesahihan itu bertingkat itu bergantung pada sifat pada hadits yang diterima ini. Wa min thamma quddima sahihul Bukhari thumma Muslimin thumma syurutuhuma. Fa in khaffa ad-dabtu fal hasanu lidati wa bi kathrati turukihi yusahhah. Fa in jumi'a fal taraddud fi an-nakili haythu at-tafarrud wa illa fa bi i'tibari isnadain wa ziyadatu rawihi ma maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awthaq. Fa in khulifa bi arjah fal rajihul mahfuz wa muqabiluhu ash-shadh wa ma ad-dha'fi fal rajihul ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar. Wal fardun nisbiyu in wafaqahu ghairuhu fa huwa al-mutabi'. Wa in wujida matnun yushbihuhu fa huwa asyahid wa tatabbu'u turuq lidzalik huwa al-i'tibar. Iya, Masya Allah ya. Bicaranya sederhana tapi di dalamnya banyak sekali dari pembahasan ilmu mustalah. Saya poinkan di sini ada 23 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pembagian hadits ahad menjadi sahih, hasan dan dhaif. So kalau kita lihat sekarang ucapan Ibnu Hajar dari sini ke belakang, itu tampak bahwa hadits itu dari sudut diterima atau tidaknya, hadits itu terbagi tiga. Ada hadits sahih, ada hadits hasan, dan ada hadits apa? Ada hadits dhaif. Bahkan pembagian hadits menjadi tiga ini dinukil oleh At-Tirmidzi, itu yang beliau ketemukan di tengah para ulama terdahulu. Itu pula yang disebutkan oleh Ibnu Salah ketika beliau sebutkan bahwa hadits di kalangan para ulama itu terbagi tiga, menjadi sahih, hasan dan apa? Dhaif. Iya. Hasan dan dhaif. Dan itu secara umum ya. Pembagian itu secara umum, ya walaupun dari sudut penggunaan banyak dari para ulama terdahulu itu memakai kata hadits hasan untuk makna secara bahasa, bukan makna secara apa? Secara istilah.
Karena itu Sahih Al-Bukhari. Misalnya kita lihat kitab As-Sahih. Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih. Sekarang pertanyaannya, Sahih Al-Bukhari isinya semuanya hadits sahih atau ada hadits hasannya? Hah? Tadi hadits yang terakhir di Sahih Al-Bukhari, ada di situ rawi Muhammad bin Fudail bin Ghazwan. Saya bilang tadi apa? Hasanul hadits. Berarti dia ada hadits hasan di situ. Jelas ya? Karena istilah-istilah penggunaan kata sahih di masa dahulu, hasan itu masuk di dalamnya. Jadi sahih itu mereka artikan dengan makna hadits yang diterima. Hadits yang diterima secara umum. Iya. Baik. Jadi ini pembagian hadits di kalangan para ulama menjadi sahih, hasan dan apa? Dhaif. Hasan dan dhaif. Nah, dari sini sudah terbentuk ya, kalau orang belajar mustalah itu, begitu dia baca sampai kepadanya hadits Rasulullah SAW bersabda begini, langsung dia peka itu. Ini masuk ke hadits yang mana? Hadits sahih kah, hasan kah, atau hadits yang dhaif? Ya, apalagi kalau di masa sekarang ya, Masya Allah ya. Banyak para ulama ahli hadits di alam maya itu. Ya. Bawakan riwayat-riwayat. Nah, ada sebagai orang mudah sekali ya. Kalau sudah dapat hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Orang nyangkanya Muslim bin Hajjaj, tapi maksud dia Muslim dari kaum muslimin begitu. Ya. Nah, itu hati-hati ya di masa sekarang. Karena itu seorang itu ketika dia belajar ilmu hadits, dia paham riwayat, itu termasuk dia bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bela hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kedudukan lebih mulia untuk seorang muslim itu, lebih derajat dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau ada hadits yang misalnya tidak sahih, dia terangkan ketidaksahihannya, itu termasuk membela agama namanya. Jelas ya? Itu termasuk keutamaan orang yang belajar ilmu mustalahil hadits. Baik. Kemudian setelah itu beliau definisikan apa hadits sahih itu. Definisi hadits sahih. Kata beliau, wa khabarul ahad binakli adilin. Khabar ahad dengan penukilan, ini 5 syarat disebut di sini ya. Jadi hadits sahih itu ada 5 syarat di dalamnya. Jadi definisinya binakli adilin, dinukil, hadits sahih dinukil oleh seorang rawi yang adilin, terpercaya. Tamid dhabat, sempurna dhabatnya. Itu yang kedua. Muttasilas sanad, dalam keadaan bersambung sanadnya. Ghairu mu'allalin wala syaddin. Yang keempat, hadits itu bukan hadits mu'allal. Ada illa qadiha, illa yang membahayakan. Dan wala syaddin, bukan pula hadits yang syad. Hadits yang menyelisihi rawi yang lebih kuat. Jelas ya? Iya. Menyelisihi rawi yang lebih kuat. Baik. Jadi tampak dari sini bahwa hadits sahih itu memiliki 5 syarat. Hadits yang sahih memiliki berapa? 5 syarat. Maksudnya di sini sahih lidatihi. Jadi hadits sahih lidatihi memiliki berapa? 5 syarat. Syarat yang pertama, rawinya itu yakuna adlun. Dia seorang yang adil. Kalau disebut syarat yang pertama adalatur ruwah, keadilan rawi-rawinya. Apa namanya adalah itu? Ini harus dipahami ya. Misalnya adalah ini beda dengan bahasa Indonesia. Jelas ya? Beda dengan bahasa Indonesia. Adalah itu Ibnu Hajar terangkan di Nuzhatun Nadhar, dia adalah malaka tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Iya.
Itu adalah kondisi pembawaan yang membuat dia untuk selalu bertakwa dan selalu menjaga mur'ahnya, menjaga wibawa umumnya, menjaga wibawa umumnya. Jadi kalau dikatakan dia rawi yang adil, itu takwa, kelihatan dia sholat 5 waktu, masuk Ramadan dia puasa Ramadan, jelas ya. Dia makan dari hal yang dihalalkan, dia tidak minum khamar, tidak mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Itu adalah namanya, adalah, jelas ya. Yang kedua, jadi itu adalah membawa dia untuk bertakwa namanya. Itu adalah membawa dia bertakwa. Nah, sama dia muru'ah juga, punya muru'ah. Iya. Jadi muru'ah itu misalnya dia tidak telanjang di jalanan, kan begitu ya? Itu kan muru'ah namanya. Atau dia tidak ghibah di jalan, tidak ghibah di jalan. Jadi kalau ada yang misalnya teriak-teriak di jalan, menyuruh, walaupun dia menyuruhkan sesuatu, itu nggak ada muru'ah. Kalau di pembahasan ilmu riwayat pasti jatuh riwayatnya, jelas ya. Sebab itu adalah hal yang bertentangan dengan syariat dan juga bukan hal yang terkait dengan kebiasaan yang membawa manfaat untuk manusia. Iya. Jadi ada takwa, dia jalankan perintah, dia tinggalkan larangan. Dia punya muru'ah, ada adab akhlak yang sangat bagus sekali. Ya, walaupun sebagian rawi ada yang terlalu keras di sini, ada yang keras. Ya, sebagian rawi ya, dia datang ke rumah guru, dia lihat gurunya kencing berdiri, nggak jadi, dia langsung pulang. Kenapa ada guru kencing berdiri? Jatuh dia. Ini terlalu keras ya. Masalahnya Nabi SAW sendiri pernah kencing berdiri. Karena ada haditsnya di riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaum fabala qa'iman. Nabi pernah mendatangi tempat sampah satu kaum, setelah itu Nabi kencing berdiri. Nah, itu dibolehkan, dan dari sudut kesehatan juga itu kadang bagus untuk laki-laki ya, secara khusus. Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya kalau dianggap itu muru'ah, melanggar muru'ah itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Iya. Ada sebagian rawi datang ke rumah guru, dari pintu rumahnya dia dengar suara-suara berisik gitu, kayak suara musik. Dia tinggalkan. Masa ada guru di rumahnya ada suara begituan? Jelas ya? Iya. Tapi kadang hal yang seperti ini terjadi kemungkinan ya, karena mungkin suara-suara itu bukan berasal dari si rawi. Itu mungkin dilakukan dia tidak ada di rumahnya, atau yang semisal dengan itu. Apalagi di masa sekarang ya, hal-hal yang seperti itu terlalu banyak kemungkinannya. Jadi itu juga harus dipastikan terkait dengan hal tersebut. Jadi maksudnya adalah itu adalah sifat yang membawa seorang itu untuk selalu bertakwa dan menjaga muru'ahnya. Itu yang disebut dengan al-adalah. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dari syarat hadis sahih li dzatihi adalah ad-dhabt. Dibahasakan di sini tamud dhabt, dhabatnya lengkap. Karena Ibnu Hajar di sini membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan dari sudut ini saja. Jadi menurut beliau hadis sahih sama dengan hadis hasan. Hanya saja hadis hasan itu rawinya, dhabt rawi hadis hasan itu dhabatnya lebih di bawah dari hadis yang sahih. Ya, kalau rawi hadis sahih dhabatnya itu lengkap.
derajat yang apa namanya kuat, derajat yang bagus. Itu ad-dhabt di situ. Ya dhabt itu pada dasarnya dia menghafal. Terus bagus hafalannya. Iya. Bukan orang lalai terhadap hafalan, sering lupa, sering hilang hafalannya. Karena itu para ulama bahasakan bahwa dhabt terbagi dua. Ada dhabtu kitab dan ada dhabtu apa? As-sadr. Ya, ada dhabt dari sudut hafalan di dada. Ini dhabt di dada namanya. Jadi hadits-haditsnya semua dihafal. Semuanya dihafal. Seluruh riwayatnya itu berada di dadanya. Itu dhabtus sabat, dhabtu as-sadr namanya. Iya. Kata Syabi rahimahullah, ma katabtu sauda alal bayda. Selama saya belajar, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Kata Syabi. Jadi beliau itu hanya menghafal saja. Cuma menghafal saja. Jelas ya? Kata Zuhri, i'adatul hadith athqalu alayya min naqlis sakhar. Kata beliau, mengulangi hadith itu lebih berat bagi saya daripada mengangkat batu besar. Angkat batu gunung. Itu kaidah mereka ya. Jadi kalau guru sudah menyampaikan hadith, satu kali dengar saja harus hafal. Kalau dia ulangi dua kali itu berat bagi mereka, kayak mengangkat batu gunung. Berarti dhabt sekali ya riwayatnya. Makanya sejumlah ulama ini ada ulama yang kayak gini, itu dianggap apa namanya, mursalnya itu kalau dia meriwayatkan hadits mursal itu tidak diterima. Kenapa? Karena dia terlalu bagus hafalannya. Iya. Setiap orang berbicara apa saja langsung dihafal satu kali, dia rekam orang berbicara. Nah, makanya ketika dia melakukan hadits mursal, ini karena sumber hafalannya banyak, makanya diragukan. Dia ini mengambil dari sumber yang bersambung, makanya tidak diterima. Itu salah satu alasannya. Tapi ada sebagian ulama, dia hafalannya bagus juga, tapi sumber-sumbernya dia saring. Sumber-sumbernya dia saring. Nah, ini biasanya kalau dia ada masuk di pembahasan mursal, itu diterima riwayatnya. Seperti mursalnya Sa'id bin Musayyab dan seterusnya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi maksudnya di sini saya ingin menggambarkan ya tingkat hafalan. Tingkat hafalan. Iya, dan hafalan itu nanti akan datang di Al-Fath Jarh wa Ta'dil. Kekuatan hafalan pada rawi itu tidak satu tingkat. Ada yang derajatnya thiqah, thabat, hafidh, hujjah. Itu satu. Kalau dia lebih tinggi lagi, mungkin ada dua, dikatakan thiqatun thabtun atau thiqatun hafidh, thiqatun hujjah. Itu lebih tinggi lagi. Ada yang dikatakan bahwa ini si fulan ahfadun nas, manusia yang paling kuat hafalannya, atau digelari Amirul Mukminin fil hadits. Jelas ya, Amir al-Mukminin fil hadits. Baik. Jadi itu tingkatan yang tinggi namanya, karena hafalannya bagus hafalannya. Itu dhabtus sadr. Dhabt yang kedua ada namanya dhabtu kitab. Kadang seorang rawi dari sudut hafalan nggak bagus hafalannya, tapi kitabnya kitab sahih. Tulisannya menulis riwayat dari guru-guru, khususnya dari guru tertentu, itu haditsnya riwayatnya sahih. Jelas ya? Kenapa? Karena dia memenuhi seluruh kriteria penjagaan kitab. Misalnya, dia hadir ke guru, hadir di majelis guru, dia tulis riwayat guru itu. Begitu selesai dia tulis riwayat, dia datang ke gurunya. Dia bilang, tadi saya tulis dari engkau, haddatsana fulan fulan fulan. Dia baca satu-satu. Gurunya berkata, iya, benar, benar, benar. Nah, itu kitabnya apa? Dhabit itu kalau kayak gitu. Nah, kadang ada rawi lebih daripada itu.
Jadi kadang dia dengar dari guru, dia tulis semua. Setelah itu dia periksa ke gurunya, setelah itu dia minta bukunya gurunya mana. Coba saya cocokkan langsung dari buku antum. Siapa tahu antum sampaikan dari buku antum salah baca juga kan gitu. Nah, dia tulis lagi dari gurunya. Nah, ini lebih kuat lagi derajatnya. Jelas ya? Ada kadang sebagian rawi dia di satu majelis, dia tidak langsung ke guru, tapi dia lihat ke murid-murid senior yang lain. Dia tanya beberapa orang, semuanya sama. Nah, berarti ini juga sudah dhabt di bukunya. Jelas ya? Nah, setelah dia dhabt di buku ini dia jaga, dia pelihara. Tidak ada yang boleh memegangnya selain daripada dia. Karena itu ada rawi-rawi yang dilemahkan. Kenapa? Sebab dimasukkan ke bukunya hadits-hadits dia tidak tahu. Nah, di situ tugasnya para imam. Kemarin saya cerita ya, jadi kayak Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Said Al-Qattan. Iya. Dan di tingkatan mereka dari para imam, itu kadang datang kepada rawi, terus dia dengarkan hadits itu, rawinya baca dari bukunya. Diperiksa bukunya sahih, bagus. Satu kali baca imam-imam ini sudah hafal buku itu. Jelas ya? Datang lagi di kali lain ketemu rawi yang sama. Rawinya baca lagi bukunya. Imamnya bilang ini kali ini masuk di dalam riwayat engkau, hadits-hadits tidak ada di sebelumnya, tidak ada di bukumu. Taruhnya dari mana? Ini buku saya. Coba periksa lagi bukunya. Begitu diperiksa dengan benar, ternyata betul. Ada hadits yang dimasukkan mirip tulisannya, padahal kayak dimasukkan gitu mirip tulisannya. Rawi yang seperti ini yang biasanya dilemahkan. Jelas ya? Sebab dia tidak mengetahui, tidak bisa menjaga apa? Tidak bisa menjaga bukunya. Karena itu antum melihat ya, kalau para ulama hadits itu luar biasa ya, mereka menjaga riwayat-riwayat. Iya. Itu kalau kita bacakan ya kisah-kisah seputar itu akan panjang pembahasan. Dan itu ada buku-buku tersendiri nanti yang menjelaskan terkait dengan kekuatan hafalan para imam tersebut. Jadi maksudnya di sini dhabt tadi terbagi berapa? Terbagi dua. Ada dhabtu kitab dan ada dhabtu apa? Dhabtus sadr. Baik. Berikutnya, syarat yang ketiga, ittisalus sanad. Bersambung sanadnya. Jadi bersambung sanad itu maksudnya setiap rawi itu dipastikan mengambil dari gurunya. Mengambil dari gurunya. Ya, dengan cara yang mu'tabar, dengan cara yang diakui. Apakah dia mendengar langsung, atau dia menulis, atau dia membaca ke gurunya dan seterusnya dengan cara yang mu'tabar. Nah, cara mu'tabarnya ini kayak gimana akan datang nanti penjelasannya. Jelas ya? Harus bersambung sanad. Iya. Bersambung sanadnya. Baik, kalau kita tadi lihat dari hadits pertama di Sahih Al-Bukhari itu. Al-Bukhari berkata haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair, pakai kata haddatsana. Al-Humaidi menceritakan kepada kami. Jadi ini beliau langsung dengar dari gurunya. Al-Humaidi berkata haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Pakai haddatsana juga. Pakai haddatsana. Jelas ya? Yahya bin Sa'id berkata akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Akhbarani mengabarkan, bersambung juga. Dia dengar dari gurunya. Walaupun kadang kata akhbarani itu murid baca ke guru. Tapi itu bersambung namanya, tahammulnya. Muhammad bin Ibrahim berkata, haddatsana atau sami'tu, siapa tadi? Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Ya, dia mendengar. Ini lebih terang lagi, kata dia mendengar langsung. Alqamah berkata sami'tu Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Saya dengar Rasulullah di atas mimbar. Jadi ini dari sudut ini sudah terpastikan.
Ya, jelas ya, karena si rawi langsung berkata saya dengar dari guru. Nah, cara mengukur bersambungnya sanad itu ada cara lain. Dengan lihat masa hidupnya dia. Jadi lihat di masa hidupnya. Dia lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Gurunya lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Nah, dilihat dari jarak keduanya, mungkinkah berjumpa, bertemu? Jelas ya? Nah, itu bisa dipastikan. Nah, nanti dilihat, makanya kenapa kita baca buku-buku biografi rawi, karena di biografi rawi itu diterangkan. Misalnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani dan seterusnya nisbat beliau ya. Disebutkan beliau lahir di sini tahun sekian. Guru-guru beliau mengambil dari fulan, disebut nama gurunya semua. Ya kan? Kadang disebut beliau melakukan rihlah ke Yaman tahun sekian, beliau ke Mekah tahun sekian, beliau ke sini, kadang disebut ini ya di biografinya. Itu ada bisa dilacak. Jelas ya? Bisa dilacak. Ya kalau rawi itu semasa, tapi misalnya hidupnya jauh, ya satu di ujung timur, satu di ujung barat, ini ketemunya di mana? Itu dikasih tanda tanya itu. Dikasih tanda tanya. Itu dihitung lagi. Cara mengukur bersambungnya. Itu ada ilmunya di situ. Nah, disitulah yang membedakan antara kekuatan syaratnya Al-Bukhari dan Imam Muslim nanti. Nah, Al-Bukhari lebih hebat syaratnya di situ, lebih bersambung dan lebih kuat. Iya. Ini dari sudut kebersambungan sanad. Nah, kemudian yang ketiga dari cara mengecek sanad itu bersambung, itu adalah tasrih dari salah seorang imam dari A'immatul Jarh wa Ta'dil. Ada yang berkata si fulan mendengar dari si fulan. Dia tegaskan si fulan mendengar dari si fulan. Nah, jadi kalau ada pernyataannya seperti itu, begitu juga diterima. Atau dari rawi-rawi yang semasa dengannya, dari rawi yang thiqah. Misalnya, oh itu si fulan teman saya. Dia betul dengar dari fulan dan fulan. Nah, jadi tahu temannya ini mendengar dari sini dan dari situ. Itu juga pernyataan penting di dalam bersambungnya riwayat. Jelas ya? Tapi kita ini ada ukuran lain ya. Kalau mau mengukur sanad-sanad bersambung itu juga biasanya yang dilihat pada riwayat-riwayat Bukhari dan apa? Bukhari dan Muslim. Sebab khususnya Al-Bukhari ya, karena kebanyakan di riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini sudah bersambung, sudah dipastikan kebersambungan sanad. Baik. Jadi ini tentang bersambungnya sanad. Nah, kalau sanadnya tidak bersambung, itulah masuk ke dalam hadits-hadits yang lemah, nanti akan diterangkan sebab kelemahan. Berikutnya, syarat yang keberapa sekarang? Yang keempat. Syarat yang keempat adalah ghairu mu'allal. Tidak ada, bukan hadits mu'allal. Ya, bukan hadits al-mu'allal. Apa itu al-mu'allal? Al-mu'allal itu adalah hadits uttuli alaihi, uttuli ala sababin khafi ghamidin yaqdahu fi sihhatil hadits ma'anna adh-dhahir as-salamatu minha. Itu hadits mu'allal. Jadi hadits mu'allal adalah hadits yang diketahui di dalamnya ada sebab tersembunyi yang mencela keabsahan hadits. Mencela keabsahan hadits. Padahal zahirnya kelihatannya haditsnya bagus. Zahirnya selamat. Iya. Tapi ternyata ada ilahnya. Ternyata ada ilahnya. Baik. Nah, itu salah satunya adalah hadits yang banyak diberi contoh ya, tentang hadits kafaratul majlis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi Imam Muslim itu datang kepada Imamul Bukhari. Dia sampaikan hadits itu. Dia katakan ini hadits yang sangat indah sekali kepada gurunya Al-Bukhari. Kata Al-Bukhari, ya betul seperti yang kamu katakan. Tapi di dalam hadits ini ada kelemahan. Al-Bukhari terangkan kelemahannya. Jelas ya?
Maka oleh Imam Muslim dicium kening guru ya. Dan seterusnya dari kisah itu ya. Kisahnya populer. Ma'ruf. Ya, dan itu cara ya. Jadi Imam Muslim melihat dohirnya apa? Sahih. Ternyata Al-Bukhari melihat ada cacat di dalamnya, tidak kelihatan bagi Imam Muslim. Jelas sampai sini? Ya perlu saya terangkan ya bahwa hadits kafaratul majlis itu hadits sahih. Iya. Ini juga masalah belakangan ini, sebagian yang baru belajar, dia baca satu hadits, dianggap semua hadits jadi lemah. Itu keliru ya. Hadits kafaratul majlis itu syahdar selain hadits Abu Hurairah, ada dalam hadits Aisyah, ada pula dalam hadits yang lain. Iya. Dan disahihkan oleh para ulama di masa sekarang, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh bin Baz, dari para ulama ahli hadits menguatkan hadits tersebut. Iya. Baik. Tadi perlu saya ini ya, jadi kantum kalau hadits kalau misalnya ada yang aneh-aneh gitu, aneh-aneh bicara dalam hadits, yang aneh-aneh itu nggak usah diperhatikan. Karena ada orang-orang yang kadang baru belajar, wajar kalau aneh-aneh begitu. Ya cara memahami riwayat juga nggak paham dia cara memahami riwayat. Misalnya Al-Bukhari tadi mencacatkan itu, kalau saya cerita rinci, itu belum cocok sekarang. Kita di permulaan pelajaran ini. Masih agak berat pembahasannya. Saya hanya terangkan global. Bahwa ada seperti itu para ulama. Ya tapi, antum harus paham ya, bahwa tidak semua orang yang berbicara ini hadits lemah, tidak kuat dan seterusnya, diterima ucapannya. Harus dilihat ya. Sudut ilmiahnya di dalam hal tersebut. Baik, jadi cacat ini memang masalah. Nah, semua orang paham ilmu cacat hadits ini. Dan semuanya orang kuat di dalam hal tersebut. Karena itu Ibnu Hajar sendiri di Nuzhatun Nadar ya rahimahullahu taala, ya beliau sebutkan bahwa ini yang masuk di dalam memahami cacat ini itu orang-orang terhitung, jumlahnya tidak banyak dari para ulama ahli hadits. Dan itu dimaklumi kalau antum masuk di dalam pembahasan akan tahu nanti siapa-siapa saja dari ulama-ulama yang populer di pembahasan ini. Jelas ya? Jadi itu hadits al-mu'all namanya. Kelihatan ada cacatnya. Lihat zahirnya, Masya Allah, zahirnya bagus. Zahirnya bagus sekali. Dan ini akan kita pertajam nanti, ada bab khususnya nanti, ada pembahasan khususnya. Sebab ini pembahasan hadits mu'allal termasuk bab yang paling penting di dalam ilmu hadits. Ya kalau dia tidak tahu tentang ilah tersembunyi yang mencacatkan hadits, itu artinya dia belum merasakan ilmu hadits itu kayak bagaimana. Baik. Berikutnya yang keempat apa? Atau yang kelima, wala syaddin. Ya, haditsnya itu syarat hadits sahih dia tidak syad. Apa itu syad? Syad itu adalah mukhalafatu al-maqbul liman huwa aula minhu. Rawi hadits yang makbul diterima itu menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Itu disebut syad. Disebut syad. Ini menurut istilah Ibnu Hajar ya, kalau kita detailkan dari istilahnya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi ada rawi satu, dia bagus tapi menyelisihi rawi-rawi yang lebih kuat darinya. Menyelisihi rawi-rawi yang lebih kuat darinya. Ini disebut riwayatnya syad. Dan syad itu dari hadits yang apa? Dari hadits yang lemah. Iya. Dan ini insyaallah ta'ala kita akan terangkan nanti ya ketentuan dari hadits syad, bagaimana bentuknya dan bagaimana contoh-contohnya. Tapi di sini kesimpulannya bahwa hadits sahih lidatihi ada berapa syarat? Ada 5. Yang pertama adalah turwa, yang kedua dhabtur ruwa, yang ketiga ittisalus sanad, yang keempat adamul mu'allal, yang kelima adamus syudud. Itu 5.
Dari 5 syarat ini, kalau dibagi, diklasifikasikan bisa dibagi menjadi 2. Ya, ada namanya syurutun ijabiyah, dan ada namanya syurutun ada dikatakan syurutun thubutiyah, dan namanya syurutun salbiyah. Jadi ada 3 itu syarat harus ada di dalam hadits. Apa itu yang harus ada? Dokter ruwa, adalatul ruwa, dokter ruwa, dan apa? Ittisalus sanad harus ada. Dan ada 2 syarat harus manfiyah, harus hilang. Ya, harus hilang. 2 syarat ini yang harus hilang apa? Tidak boleh syad dan tidak boleh mu'allal. Tidak boleh mu'allal. Nah, kalau terpenuhi 5 syarat, maka itulah yang disebut dengan hadits yang sahih. Dan yang disebut dengan hadits yang sahih. Baik. Sekarang saya beri contoh ya tentang hadits sahih. Tadi lihat derajat-derajat para rawi ya. Baik, kita ambil satu riwayat dari Sahih Al-Bukhari. Kita buka Kitabul Iman misalnya. Baik. Nah, ini yang sederhana ini. Semuanya hafal. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad. Ini Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Yahya. Ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kalau tadi Yahya bin Sa'id Al-Ansari ya di hadits nama-nama bin Niyad. Ini Al-Qattan. Baik, An-Syu'bah. Ada Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. An Qatadah, ini Qatadah bin Di'amah Abul Khattab Al-Basri, As-Sadusi Al-Basri. An Anas, ini Anas bin Malik Al-Basri. Ini sanad Masya Allah, semuanya orang Basra. Antum kalau sanadnya semuanya orang Basra, kan lebih ini kan, lebih bersambung, itu lebih dekat. Sebab satu kota. Ya, kalau dibilang oh enggak bersambung, gimana orang satu kota hidupnya di situ-situ juga. Saling mewarisi gitu kan? Saling mewarisi. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Kemudian Al-Bukhari sambung lagi, Wan Husain Al-Muallim. Wajah di situ itu ma'tuf kepada riwayatnya Yahya. Jadi Yahya meriwayatkan juga dari Husain Al-Muallim. Qala haddatsana Qatadah an Anas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini contoh hadits sahih. Contoh hadits sahih. Pertanyaan dulu. Sekarang kita mau periksa ini. 5 syarat terpenuhi atau tidak? Terpenuhi atau tidak 5 syarat? Hah? Itu yang harus diperiksa kalau mau menghukumi hadits yang sahih. Pertama lihat dulu. Pertama Musaddad. Siapa Musaddad ini? Ini biografi ringkasnya Musaddad. Lihat ucapan para imam al-jarh wa ta'dil di dalamnya. Musaddad. Jelas ya? Ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya. Berkata law ataitu Musaddadan fahaddattuhu fi baitihi lakana yasta'hal. Kalau saya datangi Musaddad, ini gurunya ini yang berkata, Yahya bin Sa'id. Kalau saya datangi Musaddad di rumahnya, terus saya beri hadits ke dia, enggak usah datang dia ke saya yang ke rumahnya. Maka dia itu pantas, layak untuk itu. Ini menunjukkan
Derajat yang tinggi ya. Baik. Ini Yahya bin Ma'in. Ketika ditanya Yahya bin Ma'in tentang Musaddad, kata beliau Musaddad soduk. Soduk itu akan datang ya, itu tingkatan di bawah thiqah. Tingkatan. Tapi ini keluar dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini itu paling sulit merekomendasi orang, paling sulit. Ya kalau orangnya bagus, biasanya dia kasih soduk gitu kalau bagus gitu. Kalau Ibnu Ma'in sudah berkata thiqah, itu berarti orang itu cakep banget itu. Sebab Ibnu Ma'in itu tidak sembarang dia merekomendasi orang, keras dia. Baik, Abu Hatim berkata thiqah. Ini padahal Abu Hatim juga agak keras ya, tapi beliau berkata thiqah. Imam Ahmad, ya, rahimahullah, berkata Musaddad soduk. Ya, An-Nasai berkata thiqah. Ya, kesimpulannya kalau kesimpulan Ad-Dhahabi itu menyimpulkan ya. Ya kalau kita nukil dari Ad-Dhahabi menyimpulkan. Ad-Dhahabi berkata Al-Hafidh. Ibnu Hajar berkata thiqatun hafidh. Itu kesimpulannya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyimpulkan dari ucapan para ulama. Thiqatun hafidh. Sekarang pertanyaannya, mana adalah turwa, dokter ruwa di sini? Dari mana antum tahu Musaddad adalah? Kata thiqah itu kalau diucapkan oleh para ulama, dia thiqah berarti dia jamin dua hal. Rawi itu punya adalah dan punya dhabt. Itu kata thiqah. Jelas ya? Ya kalau sudah disebut thiqah berarti dia punya adalah dan punya apa? Punya dhabt. Selesai Musaddad. Berikutnya Yahya. Yahya bin Sa'id bin Farrukh Al-Qattan Al-Hafidh Abu Sa'id At-Tamimi Al-Basri. Ini ringkasannya menurut Ibnu Hajar thiqatun mutqin. Ya kalau ini nggak perlu dibahas lagi ya, Yahya bin Sa'id ini. Sebab Yahya bin Sa'id ini lebih tinggi derajatnya dari Musaddad. Ya, beliau imam dari A'immatul Jarh wa Ta'dil. Yahya bin Sa'id ini imam min A'immatul Jarh wa Ta'dil. Baik. Ini ma'ruf. Berikutnya dari Syu'bah. Ini Syu'bah ibn Hajjaj. Ini juga dari A'immah, Qatadah, Anas. Ini semuanya nggak bisa diterangkan ya. Syekh Mu'allim dan seterusnya. Ini semuanya thiqah. Berarti terkumpul adalah dengan apa? Ad-dhabt. Sekarang ittisalus sanad. Dari mana tahu sanadnya bersambung? Al-Bukhari bilang haddatsana. Sambung kan? Musaddad bilang haddatsana, bersambung. Yahya bilang kata an. An ini mengandung kemungkinan. Iya. Tapi sudah dipastikan bahwa Yahya ini mendengar dari Syu'bah. Itu dipastikan. Karena dia murid, salah seorang murid seniornya. Dipastikan. Syu'bah dari Qatadah itu pasti dengar. Karena Qatadah itu murid seniornya ada 3. Di tingkatan pertama. Nah Qatadah ini dari rawi yang riwayatnya banyak sekali. Biasanya kalau rawi itu riwayatnya banyak, itu muridnya itu diklasifikasikan lagi tingkatan-tingkatannya. Seperti Qatadah ini, seperti Az-Zuhri yang sudah berlalu tadi. Ya, seperti Imam Malik. Itu rawi-rawi yang terkenal, tersohor, biasanya murid-muridnya bertingkat-tingkat. Nah, ini di tingkatan pertama, kalau Syu'bah itu Qatadah, muridnya yang paling senior itu ada 3, tingkatan pertama. Syu'bah ibn Hajjaj, kemudian yang kedua Sa'id bin Abi Aruba, kemudian yang ketiga adalah siapa? Baik. Kok bisa lupa? Syu'bah ibn Hajjaj, Abu Bistam al-Basri, kemudian Sa'id bin Abi Aruba, kemudian satu lagi. Coba kita lihat ya dari. Ada yang ingat yang satunya lagi? Baik. Kita jalan aja dulu ya. Nanti insya Allah ingat nanti. Kata sebagian ulama itu al-hifdzu khawwan. Hafalan itu pengkhianat dia. Jadi pas diperlukan, namun muncul ya.
Tidak diperlukan pas sholat muncul. Subhanallah. Baik. Jadi ini Qatadah, beliau ini mudallis ya Qatadah. Thiqah terpercaya, tapi ada tadlis. Hanya saja kalau Syu'bah sudah meriwayatkan dari Qatadah, itu tadlisnya itu aman. Karena Syu'bah itu ketat dalam riwayat ya. Kalau dia tanya ke guru ya, mudallis gitu, dia bilang gini, benar kamu dengar dari gurumu? Dia tanya satu-satu. Makanya beliau itu ketat. Jelas ya, Qatadah. Qatadah itu jelas mendengar dari Anas bin Malik. Ya, bahkan beliau ini dari sigar tabi'in, beliau meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau dari sudut ittisalus sanad, sanad ini apa? Sudah bersambung. Selesai syarat keberapa? Ketiga. Syarat yang keempat, syudud. Nah, di sini yang susah ini. Syarat ada ilah atau tidak? Tidak bisa dengan melihat riwayat ini saja. Ya, kita harus lihat riwayat-riwayat yang lainnya. Jelas ya? Nah, maka di sini ada di bawah ya, tentu lihat itu. Aduh. Baik. Itu ada mutabaat di bawah, lihat. Ini ada di Sahih Muslim dari Anas ya. Coba kita lihat mutabaatnya seperti Imam Muslim. Antum lihat di situ, Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah kan? Qatadah berkata yuhadditsu an Anas bin Malik. Itu mutaba'ah namanya. Baik. Untuk mutaba'ah yang lain, ya. Di sini Yahya Husain al-Muallim. Ya, yang lainnya Syu'bah juga di sini. Di riwayat At-Tirmidzi. Yang lainnya ini juga dari Qatadah. Jadi ini kalau dikumpul begitu cara nyarinya, dilihat di riwayat-riwayat yang lain. Baik kalau syawahid itu berasal dari sahabat yang lain. Hadits sama tapi dari sahabat yang lain. Kalau di sini dari Abu Hurairah. Kalau tadi Anas bin Malik ya. Ini dari Abu Hurairah. Iya. Baik, ini aplikasi ya. Aplikasi ini memudahkan. Ya dulu kita tidak ada yang pakai kayak ginian. Dan hasilnya lebih detail dari ini. Ya, hasilnya lebih detail dari ini. Ya kalau pakai ini cuman digunakan untuk apa namanya? Kalau istilahnya orang-orang sekarang itu cuma cek ombak saja. Ya, cuma tahu aja secara ringkas. Kalau aslinya itu bukan begini cara nyarinya. Ada caranya, ada metodenya, lebih detail daripada ini. Lebih detail daripada ini. Makanya dulu awal-awal kali muncul Maktabah Syamilah apa segala macam itu. Ya. Sebagian ulama kita kalau kita buka dari situ ketawa-ketawa aja, lihat. Karena dia perdengarkan, iya tapi senyum-senyum gitu. Sebab banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Itu pernah saya sekali ya, saya teliti waktu itu saya di rumah guru kami Allah yarhamu wa yaghfir lahu Syekh Rabi rahimahullah. Kita lewat di pembahasan hadits tentang apa namanya? Salatnya sahabat di rumah Nabi sallallahu atau Nabi salat di rumah sahabat. Kita periksa di Sahih Muslim pakai Maktabah Syamilah, kata Syekh enggak, coba buka. Akhirnya saya baca dari buku, kita buka buku riwayatnya asli. Nah, ternyata memang lebih detail di buku-buku tentang apa riwayatnya. Ya maksudnya ini program-program di masa sekarang ini bagus ya, mendekatkan. Cuma untuk penuntut ilmu itu jangan dijadikan sarana untuk malas. Ilmu itu ada metodenya dulu. Pahami bagaimana metode ilmiahnya. Sudah paham metode ilmiahnya, gunakan ini nggak apa-apa. Sebab dia sudah punya standar ilmiah. Yang punya standar ilmiah. Yang menjadi masalah itu dia cuma kenal ini. Dan dia tidak kenal standar ilmiah di tengah para ulama. Itu yang menjadi permasalahan. Baik, dari sini sudah tergambar ya tentang kriteria hadits yang sahih. Baik, kita sekarang berpindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang berikutnya di sini pembagian hadits sahih.
Syarat-syarat hadits sahih ini yang keempat ya, sudah kita bahas. Pembagian hadits sahih dikatakan di sini wa huwa sahihu li dzatihi. Dan dia adalah hadits yang sahih li dzatihi. Iya. Hadits sahih li dzatihi. Jadi ketika disebut ada sahih li dzatihi, kemudian setelah itu ada nanti sahih li ghairihi, menunjukkan bahwa sahih itu terbagi dua. Ada sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi itu adalah sahih dengan sanad itu sendiri. Dengan satu sanad cukup dihukumi bahwa itu sebagai hadits apa? Hadits yang sahih. Kalau hadits sahih li ghairihi itu asalnya bukan hadits sahih. Dia hadits hasan. Tapi karena banyak jalurnya, 1, 2, 3 akhirnya berkumpul bisa menjadi naik ke dalam sahih. Naik ke derajat hadits apa? Sahih. Itulah yang disebut dengan nama sahih li ghairihi. Baik, pembahasan berikutnya definisi dan pembagian ad-dhabt. Ini sudah kita terangkan tadi ya, bahwa dhabt terbagi berapa? Terbagi dua. Ibnu Hajar juga di sini mengisyaratkan ya. Kata beliau tammud dhabt. Dhabtnya sempurna. Ya. Dhabtnya sempurna. Jadi ada dhabt yang lengkap itu untuk hadits sahih, dan ada dhabt yang kurang. Itu untuk hadits apa? Hadits hasan. Kalau dhabt itu sendiri sudah kita bagi, ada dhabtus sadar dan ada dhabtu apa? Dhabtu kitab. Baik, kemudian yang keenam, perbedaan tingkat kesahihan. Iya, karena itu kata penulis di sini wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf. Dan rutbah sahih ini, ya sahih li dzatihi, rutbahnya itu bertingkat-tingkat karena pertautan sifat-sifat ini. Karena pertautan sifat-sifat ini. Jelas ya? Nah, karena itu ada namanya istilah asahul asanid. Sanad yang paling sahih. Sanad yang paling sahih. Itu dilihat karena tingkatan rawinya. Jadi ada ibarat-ibarat dipakai untuk asahul asanid. Misalnya Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Jelas ya? Imam Malik tidak ada yang kenal beliau. Ya, Nafi maula Ibnu Umar itu dari imam yang tersohor, sangat terkenal. Iya. Dari Ibnu Umar, sahabat yang mulia. Jadi ini sanad sangat sahih sekali. Karena sanadnya adalah imam, para a'immah di dalamnya. Baik. Itu derajatnya lebih tinggi. Derajatnya lebih tinggi daripada derajat yang kita sebut tadi dari riwayat Qatadah, dari riwayat Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi dari sudut tafawud itu pasti berbeda nanti akan tingkatan kesahihan sahih li dzatihi. Semakin rawinya itu sifatnya dalam adalannya semakin tinggi, dhabatnya semakin tinggi, sanadnya semakin bersambung, itu pasti tingkat kesahihannya lebih tinggi. Tingkat kesahihannya lebih tinggi. Baik. Kata beliau wa min thamma quddima sahihul Bukhari. Baik. Di sini ada pembahasan yang ketujuh ya. Awalan penulis dalam kumpulan hadits semata. Ini baik, ini yang ketujuh ini tidak masuk di ini ya, salah tulis di situ ya. Baik. Yang berikutnya seputar Sahih Al-Bukhari. Jadi sekarang beliau ini masuk di dalam ketika menjelaskan hadis sahih itu bisa diketemukan di buku-buku. Dan buku yang paling populer tentang hadits sahih di tengah para ulama itu ada dua buku. Ada kitab Sahih Al-Bukhari dan ada kitab apa? Sahih Muslim. Ini akan kita kaji dan kita bahas insyaallah taala di sesi berikutnya nanti setelah sholat duhur.
Ya, kita sholat duhur dulu, kemudian kita lengkapi pembahasan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.